Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Ubaidillah. Saya dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. NIM saya 21M10044. Di sini saya akan menyampaikan tentang retorika teori. Teori retorika ini menjelaskan tentang komunikasi ini adalah persuasi atau komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya atau materinya kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat banyak secara langsung dan dapat mengubah sikap mereka. Nah, menurut Aristoteles bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama, yaitu ada pembicara yang pertama, kedua pesan atau message, yang ketiga pendengar. 3 unsur tadi itu sangat penting pada saat terjalinnya komunikasi, terutama komunikasi publik. Kemudian menurut Aristoteles, teori retorika ini terdapat 2 asumsi. Yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Jadi si pembicara harus mempertimbangkan orang-orang yang akan mereka ajak bicara. Kemudian yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Jadi arti dari asumsi yang kedua itu menurut Aristoteles terdapat 3 bukti, yaitu ethos atau karakter, kedua logos atau bukti logis, dan ketiga adalah pathos, adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Maksud dari ethos, logos, dan pathos ini, jadi kalau logos itu apa yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan itu dapat logis, dapat diterima dan tanpa rekayasa. Nah, yang kemudian pathos atau bukti emosional. Jadi si pembicara ini harus menyesuaikan di mana atau bagaimana saat ia berbicara. Kan tidak mungkin kita memberi motivasi tapi nada atau intonasi kita berbicara itu dengan nada yang datar. Dan kemudian etos atau karakter atau intelijensi dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang yang berbicara. Kita juga harus kredibel pada saat berbicara. Nah, setelah ini saya akan memberikan cuplikan 2 contoh orang yang menurut saya sangat relevan dengan teori ini. Ini contohnya. Gue pernah hidup dengan seseorang, om gue. Setiap hari dalam hidupnya menyesal. Gue hidup sama dia setahun setengah. Dia tiap hari ngomong gitu, tahu nggak? Kamu kenal om itu kan? Om kenal tuh dulu, waktu itu pernah diajak bisnis, om nolak, coba om ikutan. Nah sekarang hidup om gak kayak gini. Kamu tahu itu kan? Om tuh berteman tahu, pernah diajak gini-gini tapi nggak jadi om kan. Tiap hari kerjanya nyesel. Di situ gue tahu, ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia nggak mati, dia ada terus di situ. Nah, gue mau bilang sesuatu. Jangan pernah membunuh mimpi lu. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan. Mau? Yakin? Mana? Mau nggak? Dari sekian banyak yang saya tanya, mana yang mau? Banyak yang angkat tangan, tapi siapa yang melakukan aksi? Cuma satu, dia doang. Sisanya apa? Ngomong doang, kagak ada aksi. Gimana lu mau sukses? Masih banyak duit nih. 500. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Woi, tapi sayangnya kesempatan tidak datang 2 kali. Saya ada 100. Ini terakhir nih, ada yang mau nggak? Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Nah, setelah melihat dari 2 contoh tadi, mengapa saya katakan
dua tokoh tadi, yaitu Panji Pragiwaksono dan Zawi Nur, cocok atau relevan dengan teori ini karena pada saat mereka berbicara di depan umum melalui seminar atau melakukan komunikasi publik, mereka itu yang pertama memiliki karakter atau kredibilitas yang tidak usah diragukan lagi. Mereka adalah public figure yang di Indonesia sudah terkenal, memiliki pekerjaan dan lain-lain. Kemudian mereka itu mampu membawakan emosi para pendengar atau dapat mengajak secara emosional agar pendengar dapat memahami dan juga melakukan apa yang mereka katakan. Kemudian mereka juga memberikan bukti-bukti atau contoh-contoh dalam menyampaikan materinya. Maka dari itu menurut saya mereka adalah salah dua contoh yang sangat relevan dengan teori ini. Nah, maka dari itu teori retorika ini menurut saya masih sering digunakan dan juga sangat relevan dan sangat dipakai ketika kita melakukan komunikasi publik. Seperti itu. Terima kasih.